Halo Pi, pembahasan bab kan sudah selesai. Sekarang kita bahas ya alasan dan tujuan Papi membuat channel YouTube 99 Values ini. Oke nak, sesi ini akan kita namakan puzzle-puzzle dari Tuhan di hidup Papi. Kita mulai dari puzzle pertama ya Pi? Belum, ini akan menjadi sebuah cerita yang cukup panjang. Kita mulai cerita ini dari awal tahun lalu, yaitu awal 2023. Setiap kali usia Papi bertambah, maka Papi akan selalu merenungkan tentang apa yang sudah Papi lalui. Apakah Papi bertumbuh? Apa saja kesalahan yang Papi buat sepanjang tahun 2022? Dan seberapa jauh Papi sudah menjadi saluran berkat buat sesama. Dan sewaktu Papi merenungi 50 tahun hidup Papi tersentak dan teringat satu persatu potongan-potongan puzzle di hidup Papi. Sepertinya Tuhan memutarkan kembali video dalam kehidupan Papi. Buat Papi, kehidupan yang sudah Tuhan berikan sungguh sangat luar biasa. Papi mempunyai istri yang cantik dan awet muda, walaupun usianya sudah kepala 5. Papi mempunyai 2 anak cowok yang ganteng-ganteng dan 2 anak cewek yang cantik-cantik. Semuanya sehat-sehat, kecuali Papi yang masih memelihara diabetes. Kita sungguh diberkati Tuhan dan memiliki keluarga besar yang akur. Kami merasa hidup di dalam Tuhan sungguh luar biasa. Dalam perenungan itu, Papi merasa masih ada satu hal yang mengganjal di hati Papi. Oh ya? Memangnya apa yang masih mengganjal? Awalnya Papi nggak ngerti, tetapi setelah berulang kali Papi renungkan, akhirnya Papi tahu kalau ada satu panggilan Tuhan yang belum Papi kerjakan, yaitu ketika Papi ada di Singapura, sekian belas tahun yang lalu. Tuhan memperdengarkan suaranya. Aku bukan Cina, aku merah putih. Itu panggilan yang sudah cukup lama ya Pi. Lalu, apakah channel YouTube ini menjadi langkah pertama Papi untuk merespon panggilan Tuhan itu? Tidak, V. Sebenarnya 10 tahun yang lalu, Papi mau menulis buku bersama komunitas Indonesia Menulis. Papi sudah sempat mengetik sampai berpuluh-puluh halaman. Akan tetapi, Papi mengurungkan niat itu. Loh, kenapa Pi? Kan sayang kalau sudah buat tapi tidak diterbitkan. Waktu itu, Papi cuma merasa bahwa hikmat orang miskin itu dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Lalu, Papi melupakan panggilan itu. Dan setiap kali panggilan itu muncul, Papi menganggapnya angin lalu. Sampai akhirnya tahun lalu, di awal ulang tahun Papi yang ke-50 tahun, Papi teringat banyak teman dan saudara Papi yang meninggal. Entah karena COVID, karena jantung, atau karena diabetes. Papi sedih karena Papi masih pelihara diabetes. Papi merasa seperti seorang anak yang disuruh oleh bapaknya yang sudah diberi sangu, tapi nggak mau melakukan tugas yang diberikan, tetapi hanya menikmati sangunya. Hidup Papi sungguh sangat diberkati, tapi Papi merasa belum bisa menjadi saluran berkat yang seperti Tuhan mau. Jadi Papi memutuskan untuk membuat channel ini sebelum tahun 2023 berakhir. Papi sengaja bercerita ke teman-teman dan keluarga bahwa sebelum tahun 2023 berakhir, Papi akan membuat channel YouTube. Untuk promosi ya Pi? Enggak lah, Papi hanya ingin upload YouTube benar-benar terrealisasi, dan supaya Papi malu kalau Papi tidak jadi upload YouTube, karena Papi sudah menunda-nunda terus. Oh, berarti untuk pacuan atau tantangan ya? Yalah, sekarang Papi sudah lega, bisa meninggalkan legacy
dan melakukan tugas yang Tuhan beri. Jadi sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, ya sudah siaplah. Karena papi sudah mulai melakukan panggilan Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya yang membuat kaki papi tidak mau melangkah, karena waktu itu belum mendapat dukungan dari mami. Tapi dengan berat hati, papi memaksa untuk melangkah. Singkatnya, dengan bantuanmu menggunakan alat seadanya, seharga 100 ribuan, kita coba membuat 2 video pertama kita, dari pembuatan skrip sampai editing. Oh, V malah tidak tahu kalau awalnya mami tidak setuju. Tapi bukankah ada value bahwa sebaiknya kita melangkah apabila kita dan pasangan sama-sama setuju dan sepakat ya, Bi? Ya, papi setuju dengan value itu. Papi pun belum mau mengupload video di YouTube kalau mami belum setuju, V. Ingat kan, kita berenam menonton video bab 1 dan bab 2 ketika liburan Natal 2023. Ingat? Nah, di situ Tuhan juga bukakan jalan. Setelah melihat 2 video itu, akhirnya papi mendapatkan dukungan dari keluarga inti, terutama mami. Dan beberapa jam kemudian dengan mantap, papi mengupload video pertama kita di YouTube pada tanggal 25 Desember 2023. Memang sih, kalau berjalan dengan dukungan keluarga, pasti langkahnya semakin oke ya, Pi? Ya, bagi papi, dukungan dari keluarga inti, terutama pasangan kita, adalah tanda yang paling penting, V. Dan yang menjadi ukuran papi untuk melangkah adalah damai sejahtera dari Tuhan. Jika hati kita masih ragu-ragu dan tidak ada damai sejahtera, lebih baik kita menunggu dulu. Jangan terburu-buru melangkah, apalagi menabraknya. Hidup gandul sama Tuhan, baik dalam suka maupun duka, pasti endingnya akan indah, karena rancangan Tuhan dalam hidup manusia adalah rancangan damai sejahtera. Intinya, tujuan papi mengupload video ini bukanlah untuk flexing atau gagah-gagahan, tetapi papi melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan semata. Melalui channel ini, papi berharap banyak anak-anak muda yang terberkati dan terbangun mensof-nya, sehingga bisa menjadi manusia sukses yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, papi, V percaya kok. Ketika ada Tuhan yang menyertai dan ada keluarga yang mendukung, pasti semuanya berakhir dengan baik. Lalu, papi kan sudah mengupload beberapa video. Bagaimana perasaan papi? Hidup papi merasa langsung lega, seperti ada sumbatan yang terlepas setelah sekian tahun. Papi percaya ini adalah awal dimulainya kehidupan baru kedua papi, semenjak Tuhan berkata soal anak Raja Wali. Buat papi, itu adalah turning point dalam hidup papi untuk bangkit dan mengebaskan sakit hati papi yang sudah bercokol selama belasan tahun. Sejak papi terkena masalah, kontraktor papi diusir. Itu pasti berat ya, Pi. Tetapi papi lebih tahulah bahwa setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah. Betul, nak. Meskipun sulit, tapi papi mau menjalani proses untuk kembali menjadi Raja Wali yang lebih kuat, setelah melepas semua paruh, kuku, dan bulu-bulu yang lama. Tuhan itu baik, nak. Waktu itu Tuhan ingatkan papi soal anak Raja Wali. Dan jika kamu disebut sebagai anak Raja Wali, berarti kan Pak E dan papi adalah Raja Walinya. Ya, Pi. Papi mendengar suara Tuhan tentang anak Raja Wali sewaktu papi mandi. Papi melihat ke dalam diri papi dan tiba-tiba kuku papi yang menghitam terlepas begitu saja ketika terguyur air. Sepersekian detik papi langsung teringat sebuah video tentang Raja Wali tua yang baru saja papi tonton waktu itu.
seekor Raja Wali tua yang berusia sekitar 40 tahunan harus melewati proses atau ujian yang paling berat dalam hidupnya, yaitu melepaskan bulu-bulu lamanya, kuku-kuku lama, dan paruh lamanya. Jika ia tidak bisa melewati proses itu, maka ia akan mati. Tetapi jika ia berhasil melewatinya, ia akan kembali menjadi Raja Wali yang perkasa. Saat itu, Papi memutuskan untuk menerima proses yang menyakitkan itu. Ya, Papi. Berarti setiap manusia juga mungkin harus melalui proses yang menyakitkan ya untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Seperti seekor Raja Wali yang harus mencabut bulu, kuku, bahkan paruhnya ya. Ya, Papi berkomitmen untuk mengganti bulu-bulu lama dengan yang baru. Akan ada sayap yang baru yang lebih perkasa untuk melindungi kalian berempat serta anak-anak yatim yang membutuhkan sosok sang ayah. Papi yakin Tuhan akan kirimkan anak-anak yatim itu. Betul. Semakin besar kapasitas kita, maka Tuhan pasti akan beri kepercayaan yang lebih besar lagi. Papi juga siap untuk mengganti paruh lama yang telah menyakiti orang-orang terdekat Papi. Papi tahu bahwa Papi adalah orang yang pemarah dan temperamental. Papi mau cerita, di akhir tahun 2023, Papi sedang perjalanan pulang setelah mengantarkan David ke sekolah. Papi mengendarai mobil dengan kecepatan kurang lebih 80 km per jam. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang naik motor sengaja memotong jalan Papi. Papi tegur, tapi malah menantang. Papi kejar anak itu dan kami berhenti di pinggir jalan. Papi marah-marahin anak itu. Setelah anak itu pergi, dalam perjalanan pulang, Papi sadar betapa galak dan temperamentalnya diri Papi ini. Ya sih, Papi galak. Papi aja takut kalau Papi marah. Untuk itu, Papi ingin meminta maaf dari hati yang paling dalam, terutama untuk Mami dan kalian anak-anak, serta semua orang yang sudah Papi sakiti. Maafkan aku ya Non. Maafkan Papa ya Jen. Maafkan Papi ya Vi. Kepada setiap orang yang pernah dekat dan saya sakiti, tolong maafkan saya atas kesalahan, perkataan, dan perbuatan saya ya. Ya Papi, tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti pernah menyakiti dan tersakiti oleh orang lain, terlebih orang-orang yang dekat dengan kita. Papi juga mau mengganti kuku-kuku yang lama, yang secara profetik kuku Papi benar-benar lepas. Papi percaya kuku atau cakar yang lebih kuat akan muncul untuk menggandeng 12.000 Papi lainnya. Dan kami 12.000 Papi akan melindungi kolam A kita, yaitu keluarga besar bangsa Indonesia, dari pihak asing yang ingin mengadu domba dan memecah belah kita. Selalu ingat ya, sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Setuju Papi. Sekarang coba dong Papi ceritakan benang merah di kejadian-kejadian yang Papi alami hingga saat ini. Oke, semakin hari Papi semakin sadar bahwa Tuhan memperlengkapi Papi dengan kuasa dan berkat-Nya yang ajaib. Papi ingin membagikan cerita hidup Papi yang terbagi menjadi beberapa puzzle. Dimulai dari ketika Papi lahir di keluarga yang miskin. Ketika kecil, Papi juga sering dikatain Cino oleh anak-anak dari kampung lain. Hal ini Tuhan izinkan terjadi bukan tanpa maksud. Kalau tidak ada pasal ini, maka nggak akan nyambung dengan panggilan Tuhan. Aku bukan Cina, aku merah putih.
Dulu papi hanya bisa tertunduk kalau sudah dibully. Papi tidak berani melawan, apalagi papi juga bodoh di sekolah akademis. Papi tidak naik kelas banyak 2 kali. Tapi papi bersyukur karena kejadian tidak naik kelas di kelas 1 SMP itu justru menuntun papi untuk menyerahkan hidup papi kepada Tuhan. Itu menjadi awal mulanya papi mengenal Tuhan ya, Pi? Terus, Pi? Ya, papi bertobat di kelas 1 SMP. Pasal berikutnya adalah setelah toko komputer papi mengalami kebangkrutan, papi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Papi berdoa, berpuasa, dan membaca firman Tuhan. Hanya satu hal yang papi inginkan saat itu, yaitu bisa mendengar suara Tuhan. Saat itu papi seperti layangan putus yang tidak tahu what's next dalam hidup papi. Selama 6 bulan, papi berdoa, berpuasa, dan membaca firman. Tiba-tiba di suatu siang papi mendengar suara Tuhan untuk pertama kalinya. Ini Mama. Beberapa hari kemudian, suatu siang, di saat papi sedang membaca buku-buku motivasi, tiba-tiba ada seorang ibu berkulit Tionghoa meminta pekerjaan. Papi memanggil emak dan mengatakan maksud ibu tersebut. Emak berkata bahwa semua pekerjaan sudah selesai. Lalu wanita itu pergi. Entah kenapa hati papi dipenuhi dengan belas kasihan yang belum pernah papi alami. Dengan cepat, papi meminta uang kepada emak untuk diberikan kepada ibu itu. Papi berusaha mengejar, tetapi tidak ketemu. Lalu keesokan paginya, papi mendengar sebuah cerita dari emak yang sungguh menyayat hati. Ibu tersebut rupanya adalah tetangga kami yang baru saja diusir oleh mertuanya setelah sang suami meninggal. Ia memiliki seorang anak perempuan berusia kurang lebih 12 tahunan yang memilih ikut ibunya daripada ikut neneknya. Entah seberapa besar penderitaan mereka, hingga sang ibu rela menjual anak gadisnya kepada bapak tukang becak demi menyambung hidup. Hancur hati papi, dan sempat papi berbicara, andai papi sudah dewasa dan kaya, maka papi tidak akan rela kejadian seperti itu terjadi. Dulu di kampung Serayu memang ada sebuah lapangan yang dijadikan tempat parkir becak saat malam. Bapak-bapak becak tinggal di sana dan menggunakan sebuah sumur umum untuk mandi. Sungguh kemiskinan sangatlah mengerikan. Orang bisa melakukan apapun demi menyambung hidup. Hingga saat ini, papi tidak pernah melihat ibu itu lagi. Ini pasal belas kasihan kepada orang miskin yang Tuhan tanamkan sejak papi remaja. Hancur hati papi V. Papi juga punya pengalaman serupa ketika papi duduk di bangku SMA. Jadi saat itu ada 2 teman papi yang terlibat perkelahian. Satunya anak dari orang yang sangat kaya, satunya lagi anak dari seorang janda yang biasa. Papi melihat kejadian yang sangat memilukan. Sang janda memohon berlutut di kaki sang ayah yang kaya. Tetapi saudara dari sang ayah kaya ini mengatakan bahwa nek aku durung nusukke drei iki, aku durung puas. Papi merasa ngeri dan menangis kasihan melihat anak si janda lari dikejar oleh sang paman. Beberapa lama kemudian, polisi mulai berdatangan. Perasaan papi campur aduk saat itu. Tapi perasaan yang masih bisa papi ingat hingga saat ini adalah perasaan belas kasihan. Perasaan terhadap ibu dan anak perempuannya, serta perasaan terhadap teman papi
dan perasaan terhadap Pak Mi'at. Itu semua perasaan yang sama, belas kasihan yang dari Tuhan. Pak Mi'an yang kakinya sakit dan jual tanah itu ya, Pi? Ya, dan sekarang Papi tahu itu adalah perasaan belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hidup Papi. Ini adalah sebuah hal yang penting yang harus kalian ingat. Jika kalian merasakan sebuah belas kasihan yang berbeda dari biasanya, itu adalah belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hatimu. Dalam Amsal 19 ayat 17 yang berkata, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan, dan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Luar biasa kan firman Tuhan itu? Orang yang memiliki belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan. Padahal apakah Tuhan pernah berutang? Tidak, Pi. Tuhan kan punya segalanya. Ini adalah sebuah value yang Papi pegang. Ketika Tuhan menaruh belas kasihan dalam hati kita terhadap orang lemah, kita perlu meresponinya dengan cepat. Karena bisa jadi itu adalah kesempatan dari Tuhan supaya hidup kita bisa berubah menjadi lebih baik. Memang bagaimana sih caranya untuk meresponi perasaan belas kasihan di dalam hati kita? Cara paling tepat untuk merespon adalah meminta hikmat kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu tepat. Karena satu keadaan dengan keadaan yang lain membutuhkan solusi dan perlakuan yang berbeda. Papi percaya ayat di dalam Pengkhotbah bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia juga bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena semua ditentukan oleh dua hal, yaitu nasib dan waktunya Tuhan. V bisa tangkap maksud Papi nggak? Bisa, Pi. Bahwa sebelum bertindak kita harus minta hikmat dulu kan dari Tuhan agar tidak salah langkah. Karena solusi yang dibutuhkan itu berbeda antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Bahkan untuk masalah yang terlihat sama sekalipun, solusi yang dibutuhkan seringkali berbeda. Lalu apalagi? Apalagi ya? Kalau dari ayat yang Papi bacakan tadi, V menangkap nasib dan waktunya Tuhanlah yang menentukan semuanya. Tapi yang V belum yakin itu, apakah maksud dari semua itu termasuk kesuksesan juga ya, Pi? Ya, kesuksesan juga ditentukan oleh nasib dan waktunya Tuhan. Kalau begitu, berarti manusia tidak bisa kontrol kesuksesannya sendiri dong, Pi. Nasib kan Tuhan yang tentukan. Waktunya Tuhan juga kan kita nggak tahu. V harus paham dulu bahwa nasib dan takdir itu berbeda. Takdir tidak bisa dirubah, seperti Papi jelaskan di bab 9. Tapi kalau nasib itu bisa berubah. Nasib itu adalah pertemuan antara kesempatan dan persiapan. Oh, berbeda ya, Pi. Kalau takdir memang tidak bisa kita ubah, tetapi kalau nasib bisa ya. Terus cara merubah nasib bagaimana tadi, Pi? Untuk merubah nasib kita harus mempertemukan kesempatan dan persiapan. Selagi kalian masih muda, persiapkan diri sebaik mungkin. Isi hidup kalian dengan value-value yang baik. Tambahkan skill-skill baru untuk persiapan masa depan. Selain persiapan, kalian juga perlu jeli dalam menangkap kesempatan yang ada. Banyak orang yang gagal di hidupnya karena tidak bisa melihat kesempatan. Jangankan menangkap kesempatan, kalau melihatnya saja tidak bisa. Dalam menangkap kesempatan juga diperlukan effort,
Tidak bisa hanya duduk diam menunggu kesempatan itu datang. Harus ada usaha untuk menangkapnya. Jadi, bagi kalian anak-anak muda, mulai sekarang persiapkan diri kalian dengan baik. Isi hidup kalian dengan sesuatu yang membangun. Latih mata dan tangan kalian untuk melihat dan menangkap setiap kesempatan yang menghampiri hidup kalian. Iya, Bi. Banyak anak muda yang akhirnya gagal karena tidak bisa mempersiapkan diri dan menangkap kesempatan di waktunya Tuhan. V sadar, sebagai anak muda kami perlu bimbingan dan belajar dari generasi-generasi di atas kami, sehingga kami bisa mengambil bekal-bekal yang kami butuhkan kelak. Ya nak, Papi bersama 12.000 papi lainnya juga berharap bisa ikut mendidik kalian, supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang kuat dan sukses.